Sejarah menuturkan, cerita Lasalaga dan keris Manurung ini berawal dari sini, yuk ikuti ceritanya. Singkat cerita, setelah anak itu tumbuh besar dan beranjak remaja di kerajaan Badung Bali, ayahnya yang pun sudah rindu ingin bertemu dengan Lasalaga, raja akhirnya memanggil semua pembesar kerajaan untuk menyusun rencana untuk membawa Lasalaga kembali ke kerajaan Mamuju. Maka diutuslah beberapa orang cerdik pandai datang ke kerajaan Badung Bali untuk mengambil anak raja. Setelah perjalanan kurang lebih 1 bulan lamanya, tibalah utusan tersebut di kerajaan Bali. Namun permintaan untuk membawa pulang anak raja itu pun ditolak oleh Raja Bali dan rencana mereka pun akhirnya tidak membuahkan hasil. Dengan tangan hampa pulanglah orang suruhan itu kembali ke tanah Mamuju. Namun sebelum utusan tersebut sampai ke Mamuju, Raja Mamuju pun telah wafat karena sakit. Bertahun lamanya situasi semakin sulit, panen gagal, petani dan nelayan tidak berhasil dan banyak kekacauan yang terjadi di dalam internal kerajaan. Berkumpullah para pembesar kerajaan dan saling bertukar pendapat bagaimana menyelesaikan kemelut yang terjadi. Ini dikarenakan kosongnya tahta kerajaan yang harus segera diisi oleh pewarisnya. Jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut, akan semakin membuat situasi tidak kondusif di dalam kerajaan. Maka disepakatilah bahwa pewaris kerajaan harus dibawa pulang. Suka tidak suka, rela tidak rela, harus dipaksakan apapun jalannya. Maka kembalilah utusan itu ke Bali untuk menjemput anak rajanya yang kali ini dipimpin oleh Sakak Manarang, seorang yang cerdik pandai. Tapi rencana kali ini dilakukan sedikit lebih cerdik berkat usulan Saka Manarang dengan cara mengiming-imingi Raja Badung dengan membawa banyak emas dan perhiasan dan juga sebuah gasing dari emas. Singkat cerita, hal yang sama kembali terjadi. Permintaan mereka untuk membawa pulang anak Raja Mamuju kembali tidak dituruti oleh Raja Badung Bali. Akan tetapi suruhan dari kerajaan Mamuju tidak kehabisan akal. Kalau tak boleh ke Mamuju tak apalah. Kami hanya ingin tidur bersama dengan anak raja kami di perahu malam ini, karena besok kami sudah pulang. Sang raja pun menyanggupi permintaan Saka Manarang. Setelah anak raja itu turun ke perahu dan tertidur lelap, Sakak Manarang diam-diam melubangi semua lambung perahu kerajaan Bali yang ditambatkan. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti kelanjutannya di video bagian ketiga.